3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semua yang telah berkenan hadir untuk tatap muka pada acara simulasi house training ini. Sebelum kita berlanjut pada acara selanjutnya, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama terlebih. Tanpa perlu waktu, mari kita simak pemaparan yang pertama, yaitu mengenai pendidikan yang memerdekakan yang akan disampaikan oleh Ibu Melia. Kepada Ibu Melia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Masih bersemangat ya? Semangat. Semangat. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, pembelajaran kita ini adalah kita akan memahami konsep pendidikan yang memerdekakan itu, yaitu konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan. Apa sih yang ibu ketahui tentang pendidikan yang memerdekakan ini? Boleh, Bu Elon? Ya, pendidikan yang memerdekakan, kalau menurut saya, pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara mereka belajar. Ya, bagus sekali Bu Elon. Mungkin satu lagi, ibu-ibu, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Silakan ibu yang lain. Ya, Bu Karina. Bu Desi, silakan. Halo? Oke, mungkin saya lanjut. Jadi benar sekali Bu Elon. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa, kepada peserta didik untuk menjadi apa dia, untuk memberikan ruang kepada mereka untuk bisa berkreasi untuk mencapai tujuan mereka itu. Oke, next kita lanjut. Next. Ya, next. Ya, jadi pendidikan yang memerdekakan itu katanya sejalan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pendidikan yang sudah memerdekakan itu yang mengalihkan peserta didik kepada kodratnya. Nah, gimana ini, ibu-ibu? Sudah ada yang melaksanakan ini di sekolahnya? Belum kayaknya, Bu. Belum ya, kita baru mempelajari konsep ini. Iya. Jadi jadi maksudnya apa yang dimaksud dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai kodratnya itu? Belajar sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya, ya, bagus sekali, Ibu. Bu Ella? Iya, mungkin sesuai gaya belajarnya kan beda-beda tuh. Saya lebih suka nonton film, nonton ini ketimbang mendengarkan gitu sih. Ya, jadi salah satu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dengan sesuai kodratnya. Jadi kan anak ini tidak selalu sama. Mereka ada yang mempunyai keunikan masing-masing gitu. Ada mungkin satu anak yang belajarnya lambat untuk mencapai tujuannya, ada yang cepat. Jadi biarkanlah mereka itu bergerak menurut kodratnya itu. Nah, jadi kita posisikan mereka di tempatnya, kita hargai itu. Jadi sebagai seorang pendidik, kita wajib menghargai mereka. Oke, next. Ya, next. Ya, ini lagi. Konsep-konsep Ki Hajar Dewantara itu akhirnya menjadi suatu semboyan dalam pendidikan kita, yaitu Tutwuri Handayani. Nah, bisa dibaca, Bu Erna, yang pertama itu? Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Iya, ada yang tahu, Ibu, apa maksudnya ini? Di depan kita harus memberi contoh, membangun semangat kalau di tengah, dan di belakang memberi dorongan. Seperti apa aplikasinya itu? Memberi contoh, melakukan hal yang baik di depan siswa. Ya, boleh.
Iya, iya benar. Iya, kita memberikan contoh yang baik di depan siswa. Ya, itu bagus sekali. Ya, gimana kalau di tengah? Kalau di tengah, menurut saya mungkin kita bisa berbaur gitu dengan siswa. Jadi kita tahu mereka gaya belajarnya gimana gitu. Iya, oke. Jadi ya kalau di belakang memberi dorongan itu jelas sekali ya Ibu-Ibu. Jadi ya maksudnya seperti itu. Pembelajaran semboyan Wuri Handayani ini diaplikasikan kepada kita seorang guru, yaitu kita itu memberi contoh sebagai teladan, memberikan contoh-contoh yang baik agar bisa diteladani oleh siswa kita. Jadi anak belajar melalui contoh. Kemudian jika di tengah itu membangun semangat. Jadi posisi kita ketika di tengah kita membangun ide-ide yang bisa menjadi contoh juga dan berbaur dengan siswa. Oke. Selanjutnya itu di belakang kita harus bisa memberi dorongan. Nah, ini salah satu dan kegiatan fasilitator yang harus kita pahami karena dengan kebebasan atau merdeka belajar ini itu adalah kita berfungsi sebagai fasilitator. Jadi kita harus bisa memberikan dorongan, semangat kepada siswa agar bisa belajar menjadi apa yang dia inginkan tadi tanpa unsur paksaan lagi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Melia atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ranawati kepada saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang sangat berharga ini. Mari kita ke capaian pembelajaran. Ada yang pernah mendengar hal itu sebelumnya? Apa yang disebut dengan capaian pembelajaran? Hal baru ya sebenarnya, tapi mana? Ada yang tahu tentang capaian pembelajaran? Sama nggak dengan tujuan pembelajaran, Bu? Bisa dibilang ke sana juga arahnya, tapi sebelum itu kita belok dulu gitu. Tapi memang ke sana arahnya capaian pembelajaran. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Ada lagi? Mungkin capaian pembelajaran maksudnya tujuan, maksudnya apa yang harus diselesaikan oleh siswa dalam satu fase, gitu Bu? Oke, terima kasih jawabannya. Sudah sangat bagus. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Silahkan, Belon. Slide selanjutnya, next. Nah, itu adalah macam-macam dari pengertian capaian pembelajaran. Salah satunya itu merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan. Nah, seperti yang tadi Bu Melia bilang, kalau misalnya capaian pembelajaran itu adalah tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, dia itu berfokus pada hasil akhir yang diharapkan dari siswa, seperti yang Belon bilang tadi, gitu kan. Dan ini biasanya dikenal dengan pendekatan student center. Silakan next lagi, Bu Belon. Apa itu pendekatan student center? Bagaimana cara kita melakukan pembelajaran dengan pendekatan student center ini? Next, Bu Belon. Oke, sebelumnya itu di tujuan pencapaian pembelajaran ada dari TK, PAUD, SD, SMA, saya rasa itu bisa baca sendiri ya, karena hanya sekedar menggambarkan secara vertikal suatu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam satu kerangka politik. Next, Welon. Nah, sekarang masalahnya untuk penerapan pendekatan pengajaran ini, hal pertama apa yang harus kita lakukan? Begitu ya, Ibu-ibu ya? Apa sih, gimana sih gitu cara kita untuk melakukan hal pertama kali yang harus kita lakukan untuk pendekatan pengajaran? Ada yang tahu? Silahkan, bagaimana caranya? Oke. Mungkin mengenal siswa kita lebih dekat. Oke, jawaban Anda sangat tepat. Kalau misalnya yang harus dilakukan adalah dengan mengenal peserta didik, itu jawaban yang paling benar. Kenapa? Karena sebelum kita membuat sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali dulu peserta didik kita agar kita bisa tahu potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai cara. Next, Belon.
Jadi yang harus kita ingat adalah, ingat bahwa semua anak itu unik, tidak ada satupun yang sama. Biarpun mereka anak kembar, DNA-nya tetap berbeda. Lalu, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja seperti yang tadi Belon bilang kan ya. Gaya belajar tiap orang itu berbeda gitu. Ada yang sukanya nonton, tapi ada juga yang sukanya baca gitu kan. Nah, bisa berupa sesuatu yang bersifat non-kognitif, contohnya kesejahteraan psikologi ataupun kognitif. Itu saja yang saya paparkan. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu tentang capaian pembelajaran ini? Sudah jelas Bu, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmawati, selanjutnya materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Desri. Silakan Bu untuk pemaparan. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran. Apa maksudnya kira-kira di sini alur tujuan pembelajaran itu? Ada yang tahu? Proses Alur. belajar, Proses, ya? proses Termasuk sebelum mengajar, proses. Iya, tatanan atau susunan ya. Susunan apa-apa saja yang akan dipelajari. Jadi rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematisnya. Baik. Ya, pada saat ini kita di dalam alur tujuan pembelajaran ini, coba lihat Bu Ella, ada di situ namanya konsep alur tujuan pembelajaran, ada namanya konsep tujuan pembelajaran, ada prinsip, dan kemudian ada juga prosedur. Ya, tapi pada saat sekarang ini saya akan memfokuskan kepada konsep tujuan pembelajaran. Ya, dalam konsep tujuan pembelajaran ini dia ada tiga komponen ya, tiga komponen tujuan pembelajarannya. Di sini ada kompetensi. Ya, bisa dibaca, bisa dilihat itu kompetensi itu seperti apa dan bagaimananya. Di situ disebutkan kompetensi itu yang dapat didemonstrasikan oleh siswa ya, atau yang dapat diaktualisasikan oleh siswa, bisa berupa produk ataupun kinerja. Ya, kemudian ada namanya konten. Ya, aspek keduanya konten. Konten di sini yang mengacu kepada pengetahuan intinya, ya, yang di sini mengacu kepada apa yang dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga tentang variasi, ya, variasi itu sebuah keterampilan berpikir. Ya, apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ya, sampai di sini ada kira-kira Ibu yang apa? Yang dari yang tiga itu kira-kira yang, karena ini bisa dibaca ya, jadi saya rasa bisa dipahami dan mudah. Ya, kita lihat di situ ada terus sebagai catatannya di situ ya, yang mengacu kepada tiga aspek itu, ada kompetensinya, kata kerja yang menunjukkan keterampilan, mengacu kepada keterampilan. Ya, kemudian kontennya materi yang dipelajari, intinya apa. Nah, kemudian variasinya itu penggunaan keterampilan berpikir secara kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Ya, kira-kira itu pemaparan dari saya. Kalau ada yang Bapak atau Ibu yang menanggapi, yang ingin bertanya, silakan. Dari yang tiga ini, walaupun semuanya kan dalam alur itu banyak, ada 4 ya materinya. Sudah jelas Ibu.
Bu, sudah jelas ya karena dia berupa materi bacaan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya sekian. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desti untuk paparannya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk merefresh biar semangat gitu ya Bu ya. Siang-siang gini, panas-panas gini, kita butuh sesuatu yang fresh gitu. Kita mau ada speaking dulu Bu, yang akan dipandu oleh Ibu Meta. Saya persilakan. Oke. Ya, mulai tegang dengan materi-materi mungkin yang harus kita pahami, jadi kita harus melebur dulu, hancurkan dulu ketegangan itu. Oke, saya akan memandu ice breaking ini. Mungkin kita lakukan yang simpel saja ya Ibu-Ibu. Kita dengan cara memanggil teman yang mudah mulai melamun nih, udah mulai blank, kita panggil biar fresh lagi. Oke, kita panggil mungkin saya contohkan dulu. Panggilannya seperti ini. Misalnya saya panggil Bu Elon. Hai Bu Elon. I think I hear my name. Iya, nanti Bu Elon setelah merespon melanjutkan dengan memanggil teman yang lain. Iya. Oke, paham ya Bu ya? Kita mulai dari saya ya. Oke. Hai Bu Karina. I think I hear my name. Hai Bu Desri. I think I hear my name. Hai, Hernawati. I think I hear my name. Hey, Bu Melia. I think I hear my name. Hai Bu Elon. I think I hear my name. Ya, atau kita lanjutkan dengan yang kedua? Boleh Bu. Panggil lagi, tapi dengan respon yang lain, yaitu I can hear it again. Paham Ibu? Oke, kita lanjutkan. Hai Bu Desri. I think I hear it again. Iya. Hai, Karina. I think I hear it again. Hai Bu Elon. I think I hear it again. Hai Bu Erna. I think I hear it again. Iya, good. Iya. Iya, ibu-ibunya punya suara yang bagus, jadi kita semangat lagi nih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita refresh lagi, boleh Bu. Kita kembalikan ke moderator. Silakan Bu Hernawati. Oke, saya ambil alih moderatornya untuk melanjutkan acara. Kita langsung ke materi yang ketiga mengenai asesmen. Dan kami persilakan waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih. Jadi saya minta tolong untuk yang masih ada suaranya di mute dulu ya. Oh ya. Terima kasih. Iya. Jadi, nah sekarang kita akan belajar memahami tentang prinsip asesmen. Nah, di sini saya akan memfasilitasi ibu-ibu untuk lebih mendalami tentang prinsip asesmen. Nah, saya rasa ibu-ibu semuanya sudah melaksanakan asesmen nih di sekolahnya. Nah, yang akan kita pelajari itu ada ini Bu-Ibu ya. Jadi kita akan belajar memahami tentang 5 prinsip asesmen. Jadi 5 prinsip keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Kemudian kita juga akan belajar tentang alur asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Nah, yang saya mau tanyakan nih sama ibu-ibu dulu. Biasanya melakukan asesmen tuh kayak gimana sih sama muridnya? Mungkin Bu Ujian Melia. akhir materi kali ya. Ya, ujian di akhir capaian materi itu kali Bu biasanya yang kita lakukan. Kemudian di ujian semester atau tengah semester seperti itu. Wah, gitu. Biasanya begitu ya Bu Melia ya. Kalau Bu Erna mungkin gimana caranya melakukan asesmen nih kepada siswanya? Di unmute dulu Bu Erna. Oke, terima kasih. Ulangan harian sama mungkin sumatif yang dikedepankan. Oh begitu. Jadi lebih ke sumatif ya belajarnya. Wah, terima kasih nih jawabannya. Bagus-bagus sekali semuanya. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama adalah
yang sudah ibu-ibu baca nih di LMS nih, dari 5 prinsip pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 5 prinsip pembelajaran yang ada nih? Sudah paham semua atau mungkin ada yang paham sebagian gitu? Paham literasi, Bu. Oh, Gimana ya? iya. Paham semua ya berarti. Kemudian saya lanjut ke prinsip asesmen. Nah, jadi ini yang akan saya tekankan ya. Jadi ibu-ibu kalau mau buat asesmen di sekolahnya bisa berpegang pada 5 prinsip asesmen ini ya. Jadi yang pertama bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan melenceng ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ingat ibu-ibu yang perlu dihindari nih, yang sering-sering sekali nih, kayak tadi katanya Bu Erna, Bu Melia nih, karena dia berfokus kepada asesmen sumatif. Jadi, kita tidak boleh berfokus kepada asesmen sumatif, kemudian tidak boleh teaching to the test. Jangan kita mau mengajar supaya siswanya bisa menjawab pertanyaan ketika akhir semester gitu. Jangan, ya. Jadi dihindari yang begitu. Kemudian instrumen asesmennya itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Jadi harus berpatokan kepada instrumen pembelajarannya. Kemudian melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan nilai. Kemudian menggunakan hanya satu saja teknik penilaian. Ingat, siswa kita itu berbeda-beda, walaupun dia kembar, dia tetap berbeda. Nah, yang terakhir dari prinsip asesmen ini adalah laporan kemajuan belajar peserta didik bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Kenapa dia bisa bermanfaat, ibu-ibu? Kenapa asesmen itu bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua? Ayo. Biar tahu sejauh mana siswa itu belajar di sekolah. Intinya hasil belajar. Iya, tepat sekali Bu Erna. Jadi kita melakukan asesmen itu untuk siswa agar mereka tahu capaian mereka itu sampai mana. Jadi mereka itu bisa, entah mereka mau belajar lebih lagi. Jadi mereka tahu standar mereka itu sampai mana, level mereka begitu ya. Jadi asesmen itu tidak untuk mencari nilai siswa. Jadi kita tidak melakukan asesmen itu untuk mencari apakah siswa saya pintar, apakah siswa saya bisa mencapai nilai 80 dan sebagainya. Tapi kita melakukan asesmen itu untuk mengetahui pencapaian siswa kita dalam tujuan pembelajaran itu sudah atau belum gitu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada? Sudah? Ya. Iya, jadi saya akan mengirimkan 1 lembar kerja ibu-ibu. Jadi silakan dilihat di sekolah ibu-ibu dan menurut ibu-ibu apakah ibu-ibu sudah melakukan 5 prinsip asesmen ini terhadap asesmen-asesmen yang sudah ibu kerjakan. Nanti saya kirimkan via chat ya ibu-ibu ya. Mungkin itu saja dari saya presentasinya. Terima kasih. Tetap semangat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya tentang asesmen. Mari kita ke materi selanjutnya mengenai literasi digital yang akan disampaikan oleh Bu Santiana dan tempat. Terima kasih kepada Bu Moderator yang waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang literasi digital. Silakan berlin di screen-nya. Oke, sebentar ya. Iya, oke. Nah, di gambar yang pertama kita melihat handphone ya Bu. Di sana ada handphone. Kira-kira yang ada di benak Ibu ketika mendengar kata handphone itu apa ya? Komunikasi, betul. Apalagi? Teknologi. Masuk. Oh, betul. Teknologi ya Bu. Oke. Iya. Di sebelahnya, gambar di sebelahnya itu
ada gambar handphone di tengah-tengah dia, kemudian di pinggir-pinggirnya dikelilingi berbagai macam aplikasi. Ini menggambarkan bahwa sekarang handphone itu bukan hanya sekedar komunikasi ya Bu ya, betul, tapi juga ada teknologi-teknologi lain yang dikembangkan yang pada akhirnya memunculkan beberapa aplikasi yang disebutnya. Oke, boleh di next Ibu. Ya, ini adalah perjalanan telepon genggam atau handphone yang kita kenal sekarang dari masa ke masa. Ada yang masih menggunakan antena, ada yang itu kalau dicas itu bisa sampai seminggu tahannya Bu ya, atau bisa untuk mukul orang ya Bu ya, itu saking kerasnya. Betul ya Bu ya? Ya, betul itu. Mungkin ibu-ibu dari kelima handphone ini, kelima telepon genggam ini, ada yang pernah memiliki yang mana saja Bu? Ada yang pernah memiliki yang di gambar awal sih banget itu Bu? Saya yang nomor 2 tuh kayaknya. Nomor 2 ya Bu ya, sama situ. Nomor 2. Ya, oke. Dan makin kesini handphone makin lebih simple, makin lebih slim, makin lebih ringan, kayaknya masukin ke saku celana juga masuk gitu ya Bu ya. Kemudian di halaman yang ini, di situ ada sebuah kalimat mengatakan seperti ini. Apa kunci dari perkembangan, dari setiap perkembangan teknologi sih? Ada yang bisa jawab itu? Apa kuncinya? Apa yang membuat sebuah teknologi itu menjadi berkembang? Kira-kira apa? Kebutuhan manusia yang tidak pernah cukup. Betul, itu prinsip ekonomi ya Bu ya. Betul. betul. Yang tidak pernah terasa semuanya selesai. Tidak pernah merasa puas gitu ya Pak itu. Ya. Oke, boleh di next Ibu. Slide-nya. Oke. Ternyata kuncinya adalah lebihnya. Oke, inovasi. Ternyata. Kok bisa inovasi menjadi sebuah kunci dari perkembangan teknologi? Saya coba flashback ya Bu, yang tadi handphone yang tadi itu yang berat itu Bu, yang bisa dicasnya sampai bertahan seminggu itu Bu. Dulu kan hanya bisa digunakan untuk telepon atau untuk SMS gitu kan, tapi semakin orang belajar tentang teknologi, semakin berinovasi, ternyata handphone yang tadinya cuma bisa telepon atau cuma bisa SMS bisa digunakan untuk telepon sambil lihat video, sambil nonton gitu ya Bu ya, sambil kirim foto dan sebagainya. Kemudian di halaman yang ini, di halaman selanjutnya itu ada yang disebutnya dengan komponen perangkat TIK, yaitu ada tiga komponen. Yang pertama ada si penerima, ada pengirim, kemudian ada pesan yang disampaikannya, kemudian ada yang disebut dengan penerima. Kemudian dari penerima itu akan memberikan umpan balik kepada pengirimnya. Tapi dalam alur tersebut, dalam proses tersebut, ada saja yang dinamakan dengan gangguan. Di tengah itu ya, yang oke, kita next dulu Bu. Nah, coba Ibu-ibu, ada yang tahu nggak sih gangguan pada teknologi apa yang ini sebenarnya bisa kita kendalikan sih Bu? Oke, ini saya bisa sih, tapi juga yang ternyata nggak bisa dikendalikan. Kira-kira yang bisa kita kendalikan itu apa ya? Pulsa habis. Pulsa Kita habis, bisa beli sendiri. Betul Bu, betul. Ada lagi? Lainnya? Baterai habis, kita bisa cas sendiri. Ya, betul sekali, betul ya. Atau misalnya handphonenya rusak, ya Bu. Jalan yang paling mudah itu adalah udah beli yang baru gitu ya Bu. Beli yang baru. Yang baru aja udah, yang paling gampang udah aja beli yang baru katanya. Gak gitu juga sih Bu ya. Terus kalau misalnya itu adalah beberapa hal yang hal gangguan yang bisa kita kendalikan. Kemudian kalau yang benar-benar nggak bisa kita kendalikan, itu di luar jangkauan kita, itu di luar kendali kita, itu apa Bu? Mati lampu. Mati lampu, betul sekali Bu. Hilang sinyal. Hilang sinyal. Nah ini yang amat sangat meresahkan ya Bu, kalau bahasa anak-anak sekarang bilang meresahkan sekali kalau hilang sinyal. Bikin miskomunikasi, benar nggak Bu? Loh, ini kemana gitu kan, ini kemana gitu, padahal lagi aku nggak dibalas gitu ya. WA aku nggak dibalas gitu ya. Benar,
apalagi kalau sekolah saya di kampung itu hujan, udah mulai hujan, udah sinyal udah hilang. Apalagi ditambah petir, udah hati-hati ya gitu. Boleh di next Bu, yang ini kita skip aja. Boleh di next. Nah, handphone yang kita punya itu seperti part of my life gitu ya Bu, nggak bisa, bukan part of my life, itu soulmate kayaknya Bu. Perangkat teknologi yang sekarang kita punya itu handphone contohnya. Handphone itu seperti bagian dari diri kita yang nggak bisa kita pisahin gitu. Lebih baik ketinggalan. Bikin mati gaya kalau nggak punya betul, betul. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, bener nggak Bu? Betul. Sekarang mau bayar apapun itu ada di handphone gitu kan, tinggal tap gitu kan, semuanya mudah. Dan semuanya itu tentu saja ada dalam bahasa TIK-nya itu ada yang disebut dengan akun. Dengan cuma satu akun saja ibu sudah bisa. Ibu bisa cek-cek di Shopee itu mungkin gitu kan, beli-beli di GrabFood dan sebagainya. Nah, itu dia kecanggihan teknologi sekarang. Kemudian di halaman berikutnya itu ada beberapa perangkat yang bisa digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak, ada laptop, kemudian ada personal komputer, sama ada smartphone. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah selain tadi memperhatikan juga gadget apa yang harus kita pilih, kita juga harus memperhatikan spesifikasi perangkatnya. Biasanya kalau sekarang sih Bu yang dibutuhkan itu adalah storage-nya yang besar ya Bu ya. Jadi kita biasa memasukkan berbagai macam aplikasi di dalam gadget kita. Bukan dalam gadget saja sih, mungkin dalam laptop kita, notebook kita, personal komputer. Semakin banyak storage-nya, semakin luas, semakin banyak, akan semakin banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, seperti sekarang ini kita nggak perlu lagi dompet, gitu kan? Kita mau bayar makan, kita mau bayar minum, bayar ongkos pun sebenarnya bisa digunakan melalui aplikasi yang kita masukkan ke dalam handphone kita masing-masing. M-banking ya Bu? Ya, M-banking. Mau transfer aja bisa M-banking ya Bu ya. Gitu. Aku mau bayar utang, ya udah kirim aja gitu kamu ya. Sering kayak gitu kan. Gitu. Kalau mau nonton, misalnya ibu mau nonton, gak usah lagi ke bioskop gitu kan Bu ya. Ibu ada Netflix, ada View, ada macam-macam gitu kan. Saking banyaknya juga saya jadi ini mana aja. Kemudian untuk kita sebagai profesi guru juga ada berbagai macam aplikasi atau platform ya Bu ya yang mendukung kita belajar di ke anak-anak juga sama. Seperti itu Ibu-ibu. Mau ditanggapi, mau disampaikan, boleh silakan. Udah banyak paparannya rasanya. Ya. Terima kasih Bu, saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Ya, alhamdulillah sudah melewati semua pemaparan yang merupakan yang harus dipaparkan. Selanjutnya adalah penutupan. Saya serahkan pada Bu Desi. Silahkan. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak ya ibu-ibu hebat yang telah berpartisipasi aktif dalam acara kita ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.